Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Alhamdulillah, kita sudah membaca daripada Basyai'ul Khairat, yakni Shalawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan pembacaan selawat ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jadi kita ini tidak ada pakai MC. Kita belajar tidak pakai MC. Jadi langsung saja. Ya. Pada saat ini saya lanjutkan sebagai sambutan daripada pimpinan Majlis Rasulullah Kabupaten Sintang, yang mana alhamdulillah terutama saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah, bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattah, ya Alim, ya Arifin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kami selaku pimpinan Majlis Rasulullah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya antum semua mau hadir di majlis yang mana insyaallah majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jangan pandang majlis ini pimpinannya. Jangan pandang majlis ini siapa orangnya. Jangan pandang majlis ini siapa yang membawanya. Tapi pandanglah suatu majlis yakni dengan pandangan majlis Rasulullah adalah majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hadir di majlis Rasulullah, pernah saya mendengar daripada kalam Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang membawa benderaku, yakni bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun langsung Rasulullah mengatakan bahwa di situ akan hadir akan diriku wahai Munzir. Kalam daripada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Walaupun majlis itu berada di tengah-tengah hutan sana, walaupun majlis itu berada di pelosok jauh di sana, di situ Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita bagi siapa yang membawa bendera daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku pimpinan majlis, khadimul majlis, Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih dan juga mengucapkan beribu maaf apabila mungkin dalam jamuan tempat tegur sapa kurang berkenan. Sudi kiranya Al-Fakir diri ini dimaafkan dengan sebesar-besarnya, karena tanpa maaf, tanpa ucapan maaf, semua akan sia-sia Bapak Ibu sekalian. Karena kita sealim apapun orang tersebut, sehebat apapun orang tersebut, sebesar ahli ibadah apapun orang tersebut, apabila ada yang belum memaafkan
dari kalangan manusia, maka dia masih terjerat ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam sambutan ramah tamah tempat tegur sapa kurang berkenan, Al-Faqir selaku membawa majlis ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak berpanjang lebar karena kita akan langsung mendengarkan daripada tausiah dari guru kita bersama Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirid. Beliau alhamdulillah sahib karib, sangat dekat dengan beliau. Alhamdulillah dari sahabat-sahabat kami baik di Malang maupun sampai Pontianak, ketemu di mana saja di antar provinsi, alhamdulillah kami menyatu dan kami bercanda gurau. Makanya alhamdulillah Habib sudi tidak datang lagi ke Sintang, karena sudah tahu pasti jamaahnya tidak banyak, jauh-jauh dari Jawa Timur. Tapi apa kata beliau dengan ketawaduan beliau, alhamdulillah, lah mas, tidak masalah Ustaz, hatta 5-6 orang lanjut. Kita dakwah itu bukan hebat-hebatan banyak jamaah. Berapa banyak ulama terdahulu yang hebat-hebat. Ada seorang ulama, Bal'am bin Ba'urah, ya Habib ya, Bal'am bin Ba'urah, orang yang alim. Seluruh ulama-ulama besar terdahulu itu mencatat daripada kalam hikmah beliau. Bal'am bin Ba'urah itu mengarang kitab begitu banyak, tapi akhir masa hidupnya dia meninggal dalam keadaan yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita jangan berbangga diri. Maka dengannya Al-Faqir yang lemah ini hanya bisa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wadah daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan majlisnya saya. Jangan bilang oh ini majlisnya Ustaz Sodi. Oh salah. Kalau mencari keuntungan di majlis tidak ada. Mau cari kaya di majlis tidak ada. Kalau mau kaya, mau untung, bisnis. Betul Pak? Mau kaya, mau sukses dunia, bisnis. Tapi kalau sudah terjun ke dalam dunia dakwah, siap untuk semua dikorbankan, baik tenaga, pikiran, harta, walhasil dulu, semuanya itu dikorbankan. Sampai kadang-kadang keluarga kita pun sering ditinggal. Kenapa? Karena melayani umat. Kita melayani umat itu bukan mendapat dunia. Maka dengan ini marilah kita mengubah mindset diri kita, niat kita di dalam hati ini. Maka dengannya innamal a'malu binniyat. Kita serahkan semua niat kita karena Allah Subhanahu dan ingin melanjutkan daripada dakwah lisannya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada lain. Ketika nanti wafat meninggal dunia, kita punya bekal dan punya alasan untuk meminta syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, tidak lain. Dan alhamdulillah kami punya sahabat baik di Jawa Timur, Jakarta, alhasil di seluruh provinsi mendukung dalam dakwah di Sintang. Kita tahu memang muslim itu di Sintang sangatlah minim. Maka dengan itu pelan-pelan, namanya dakwah itu tidak langsung spontan. Guru-guru mulia kami sedikit bercerita sebelum guru kita bertausiah. Saya punya guru yang bernama Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segar, Bukit Duri. Beliau itu pernah udah tua, pakai kursi dorong. Beliau berpesan, ketika beliau berdakwah dulu Pak Bu,
di kota Jakarta itu setiap masuk ke surau itu ditendang, setiap masuk ke surau satu lagi pindah diludahi. Kita sebagai murid mendengarnya itu sangat sedih. Kita baru hanya dimulutin, kita baru hanya diomongin, itu kecil, tidak seperti guru-guru kita terdahulu. Kata beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, beliau mengatakan, ketika engkau dakwah nanti, tanamkan dalam kesabaran. Sudah pasti fitnah dunia akan menghantam diri kalian, kata Al-Habib Abdurrahman Segaf. Maka dengan itu, pengalaman dan ilmu dari guru-guru mulia kami, termasuk Al-Habib Ali, anak beliau, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, beliau menasihati kami. Saat itu beliau mengajari kami itu kitab Al-Qirtas, jadi kitab syarat daripada Zikr Ratibul Attas. Jadi kalau kita Zikr Ratibul Attas, penjelasannya di kitab Al-Qirtas. Beliau menjelaskan hal kelebihan dan keutamaan daripada Zikr Ratibul Attas. Di situ beliau banyak berpesan. Dan beliau ketika mengajar kami, itu pandangannya bukan ke santri tapi ke depan. Pandangannya selalu ke depan. Karena apa? Melihat dan memikirkan nasib para santrinya ketika nanti santrinya jauh dari beliau, apalagi saat ini beliau sudah tiada. Itulah yang dipikirkan. Itulah mahabbah seorang guru kepada santri-santrinya. Dan alhamdulillah kami dididik dengan thariqah daripada thariqah Ba'alawi, dari mana pegangan kami adalah yang mana masih rata-rata itu pada keturunan zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu semua, walaupun apapun rintangannya, apapun cobaannya, apapun fitnahnya dalam dakwah, teruslah kalian maju, janganlah pandang kanan dan kiri. Abu Ya Hasan mengatakan, pernah menasihati saya secara pribadi, Bapak Ibu, ketika saya silaturahmi. Apa kata beliau? Ketika nanti engkau dakwah, pakai kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Jadi kacamata kuda itu kan kanan kiri ya, tidak bisa nengok kanan, tidak bisa nengok kiri, pasti ke depan terus kuda itu. Betul? Kalau apa namanya itu, cikal, Denman, kayak itu. Kalau nanti kau dakwah di suatu tempat, pakai kacamata kuda. Jadi jangan lirik sana, jangan lirik kiri kanan. Dan alhamdulillah, memang itulah ujian dakwah. Kita baru dengan ujian lisan, ucapan. Dulu Rasulullah kita sama-sama mengetahui, dilempar, dicaci sampai berdarah-darah. Dan itu dilakukan oleh para nabi dan rasul, dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, para salaf-salaf terdahulu. Dan kita masih ringan, Bapak Ibu. Maka dengan ini Al-Fakir selaku kebetulan megang majlis Rasulullah mengajak, yuk kita berkumpul di dalam majlis untuk berzikir dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan dikupas oleh guru kita bersama Al-Habib Mustafa bin Idris Al-Khairit. Dengan ini saya akhiri, sekali lagi selaku tuan rumah khadimul majlis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sebesar-besarnya. Dan mungkin apabila ada sedikit kurang berkenan dari ucapan, sapaan, mungkin jamuan, itu memang kekurangan Al-Fakir sendiri. Akan tetapi itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya, hadirnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadal ya habibana. Allahumma salli ala Muhammad.